fans. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang berpengaruh terhadap kehidupan kelompok sosial. Definisi masalah sosial menurut para ahli. Yang pertama, Dr. Sutomo. Masalah sosial adalah keadaan yang tidak diinginkan masyarakat. Yang kedua, Rocek dan Maren. Masalah sosial adalah kondisi yang timbul karena ulah dan perbuatan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, Martin S. Whitworth. Masalah sosial adalah kondisi yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, Leslie. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang mengaruhi sebagian besar masyarakat dan memiliki pengaruh luas. Yang kelima, Jasen. Masalah sosial adalah kondisi adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, adanya kesenjangan. Yang keenam, Gilin dan Gilin. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian yang membahayakan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan pokok warga. Faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama ada faktor ekonomi, kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang pertama ada kebutuhan primer, seperti makanan, minuman, dan pakaian. Kedua ada kebutuhan sekunder, seperti rumah. Dan ketiga ada kebutuhan tersier, seperti kendaraan. Nah, masalah ini tuh sering muncul karena kebutuhan primer tidak terpenuhi. Kedua, faktor budaya. Perubahan kebiasaan dan perbedaan kondisi budaya. Contohnya, kenakalan remaja akibat pengaruh budaya. Globalisasi juga membawa dampak negatif seperti kemerosotan budaya. Yang ketiga, ada faktor biologis. Kondisi kesehatan dapat memicu masalah sosial. Contohnya, kayak COVID-19 yang menyebar luas. Dan masalah tersebut dapat menghambat aktivitas masyarakat dalam berbagai sektor. Yang keempat, ada faktor sosial. Ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kondisi masyarakat, seperti kurangnya lapangan pekerjaan dan ketimpangan sosial antara kelas bawah dan kelas atas. Yang kelima, ada faktor psikologis. Ini berkaitan dengan kondisi mental dan emosi seseorang. Seseorang yang kesulitan mengendalikan diri dapat memicu penyimpangan. Masalah kejiwaan ini juga memengaruhi perilaku menyimpang. Yang keenam ada faktor alam. Bencana alam akibat eksploitasi alam berlebihan. Contohnya kerusakan hutan dan kehilangan habitat. Yang terakhir ada faktor teknologi. Teknologi sangat mempermudah kehidupan manusia. Tapi dampak negatifnya adalah cybercrime, dark web, dan penyalahgunaan. Perubahannya juga cepat, jadi menimbulkan masalah bagi masyarakat tradisional. Merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat karena dianggap mengganggu ketertiban, kesejahteraan, dan keharmonisan. Permasalahan ini bisa merupakan kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, ketimpangan sosial, hingga diskriminasi. Untuk memahami dan mencari solusi terhadap masalah sosial, diperlukan berbagai pendekatan yang komprehensif. Pendekatan ini baik secara sosiologi, psikologis, ekonomi, maupun politik, bertujuan mengkaji akar permasalahan, dampaknya terhadap masyarakat, serta alternatif penyelesaiannya. Dengan menggunakan pendekatan yang tepat, upaya penanggulangan masalah sosial dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Menurut Suejono Suekanto, masalah sosial dapat dianalisis dari segi ekonomi, sosial, psikologis, dan budaya, karena setiap aspek tersebut saling berkaitan. Contoh pendekatan masalah sosial seperti kenakalan remaja. Penyelesaian masalah sosial dalam pendekatan sosiologis. Menyelesaikan masalah sosial dilakukan dengan memahami struktur sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Utamanya adalah mengatasi ketidaksesuaian sosial yang menyebabkan munculnya masalah. Akan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sudut pandang. Oleh karena itu, pendekatan terhadap masalah sosial sangat penting untuk memahami akar permasalahan. Solusi yang tepat melalui berbagai pendekatan seperti sosiologis, psikologis, ekonomi, dan
secara lebih menyeluruh. Pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma yang dilakukan oleh remaja pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, seperti melanggar hukum, merusak ketertiban umum, dan merugikan diri sendiri atau orang lain. Faktor penyebab kenakalan remaja yaitu yang pertama, masalah psikologis berupa krisis identitas, tidak pandai untuk mengontrol diri, keluarga, pergaulan, dan penyalahgunaan media sosial. Macam-macam kenakalan remaja, yaitu bolos sekolah, pergaulan bebas, merokok, balapan liar, dan vandalisme adalah bentuk perbuatan yang merusak karya-karya yang bernilai. Contohnya merusak dinding kota. Dampak kenakalan remaja yaitu bagi diri remaja itu sendiri, bagi keluarga, bagi teman sebaya, dan bagi lingkungan masyarakat. Solusi untuk menangani kenakalan remaja yaitu meningkatkan peran orang tua, meningkatkan peran guru, dan menciptakan sekolah yang nyaman. Memilih pergaulan yang baik, mengikuti kegiatan positif seperti kegiatan ekstrakurikuler, perilaku hidup sehat, dan mempunyai visi misi dalam hidup. Pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Adapun penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan keterampilan, pengangguran dan lapangan kerja yang terbatas, ketimpangan ekonomi dan sosial, akses terhadap layanan kesehatan, bencana alam, dan konflik sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Saputra dari kelas 11A. Saya akan menjelaskan materi sosiologi tentang kriminalitas. Penjelasan kriminalitas. Kriminalitas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma hukum dan menimbulkan kerugian baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam sosiologi, kriminalitas dipandang sebagai gejala sosial yang muncul karena interaksi manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya ada faktor penyebab kriminalitas. Yang pertama adalah ekonomi. Contohnya adalah kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua adalah keluarga. Contohnya kurangnya perhatian orang tua. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Contohnya adalah pergaulan bebas. Ini adalah contoh-contoh kriminalitas. Yang pertama ada pencurian, yang kedua ada perampokan, yang ketiga ada penipuan, yang keempat ada pembunuhan, yang kelima ada penganiayaan, yang keenam ada korupsi, yang ketujuh ada narkoba, ke-8 ada pelecehan seksual, dan yang ke-9 ada cybercrime. Selain masalah, yang pertama adalah peningkatan pendidikan, yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi, dan yang ketiga ada penguatan lembaga sosial, yang keempat ada pembinaan terhadap perilaku kriminalitas, yang kelima ada penguasaan peran masyarakat. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan yang muncul akibat adanya ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang ada. Dapat dikatakan bahwa pengangguran merupakan keadaan seseorang yang termasuk ke dalam angkatan kerja, tetapi belum mendapatkan kerja. Penjelasan 1. Pengangguran struktural seperti pengemudi beca yang digantikan oleh ojek online. Pengangguran fleksibel seperti lulusan baru yang sedang mencari pekerjaan pertama. Pengangguran musiman seperti petani yang menganggur di luar musim tanam dan panen. Serta pengangguran tersambung seperti sarjana sastra yang bekerja sebagai pelayaran. Penjelasan 2. Ketidaksesuaian jumlah lapangan kerja dengan angkatan kerja, keterbatasan keterampilan dan pendidikan yang dibutuhkan pasar kerja, serta kondisi ekonomi dan teknologi yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja. Penyelesaian masalah. Pengangguran merupakan masalah sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kemiskinan, meningkatkan kriminalitas, hingga ketidakstabilan sosial. Dalam sosiologi, pengangguran dipandang bukan hanya akibat kurangnya lapangan kerja, tetapi juga karena faktor pendidikan, keterampilan, serta ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar tenaga kerja dengan kemampuan pencari kerja. Ini adalah contoh pengangguran yang sedang sulit mencari pekerjaan. Kesimpulan,
Pengangguran merupakan masalah sosial yang muncul akibat ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya keterampilan, kemajuan teknologi, hingga kondisi ekonomi yang tidak stabil. Penyakit menular, endemi, epidemi, dan pandemi. Endemi adalah penyakit yang menjangkit suatu daerah. Penyakit ini ada di populasi tertentu. Endemi bisa disebut dengan penyakit lokal. Endemi adalah penyakit yang sifatnya menjalar dengan cepat di suatu daerah. Penyakit ini bisa disebut dengan penyakit menular. Biasanya endemi selalu memakan korban. Pandemi adalah penyakit atau wabah yang terjadi secara serentak hampir seluruh dunia. Pandemi merupakan penyakit terparah dibandingkan endemi. Pandemi bukan bersifat lokal tetapi luas. Pandemi ini memakan korban yang sangat banyak dan dalam waktu yang singkat. Pengertian ketidakadilan. Ketidakadilan adalah keadaan ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mendapatkan haknya secara wajar atau diperlakukan berbeda tanpa alasan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, ketidakadilan bisa kita lihat dalam banyak bentuk. Seorang pekerja yang bekerja keras tetapi tidak dibayar sesuai tenaganya, seorang anak yang tidak bisa bersekolah karena kemiskinan, atau masyarakat kecil yang suaranya tidak pernah didengar dalam pengambilan keputusan. Ketidakadilan bukan hanya soal aturan, tetapi juga menyangkut rasa kemanusiaan yang dilukai. Faktor penyebab ketidakadilan. 1. Ekonomi. Perbedaan penghasilan yang sangat jauh antara orang kaya dan miskin membuat sebagian masyarakat sulit memenuhi kebutuhan dasarnya, sementara segelintir orang hidup berlimpah. Yang kedua, sosial. Label kelas atas dan kelas bawah seringkali membuat kesempatan tidak terbagi merata. Misalnya, seseorang ditolak bekerja hanya karena penampilan atau asal-usul keluarganya. Ketiga, budaya. Diskriminasi terhadap suku, agama, atau adat tertentu membuat kelompok minoritas sering terpinggirkan. Yang keempat, budaya. Diskriminasi terhadap suku, agama, atau adat tertentu membuat kelompok minoritas sering terpinggirkan. Bentuk-bentuk ketidakadilan. 1. Diskriminasi. Perbedaan perlakuan hanya karena gender, suku, agama, atau status sosial. Misalnya, perempuan yang dibayar lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama. 2. Eksploitasi. Pekerja yang dipaksa bekerja lebih lama dari jam seharusnya dengan gaji rendah. Yang ketiga, marginalisasi. Kelompok miskin kota yang tersingkir dari pembangunan tidak punya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Yang keempat, kesenjangan sosial. Gap mencolok antara orang yang bisa menikmati gaya hidup mewah dengan orang yang berjuang keras untuk makan sehari-hari. Dampak ketidakadilan. Ketidakadilan memberikan dampak luas bagi kehidupan. Bagi individu, ketidakadilan menimbulkan luka batin, rasa kecewa, hilangnya motivasi, bahkan trauma karena merasa tidak dihargai pada tingkat kelompok. Ketidakadilan merusak solidaritas, menimbulkan kecemburuan, dan melahirkan diskriminasi seperti pilih kasih di sekolah atau promosi kerja yang tidak adil di tempat kerja. Dalam lingkup masyarakat, ketidakadilan menjadi akar keresahan sosial. Ia memperlebar kesenjangan ekonomi, melemahkan peraturan, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah. Lebih jauh lagi, ketidakadilan merusak nilai moral dan kemanusiaan. Orang menjadi mudah iri, egois, dan terbiasa dengan praktik tidak jujur. Kesimpulannya, ketidakadilan bukan sekedar masalah kecil, melainkan persoalan serius yang merugikan individu, kelompok, hingga masyarakat luas. Karena itu, menegakkan keadilan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis serta dan manusiawi. Munculnya konflik sosial, rasa sakit hati, iri, dan kecewa bisa memicu pertengkaran kelompok. Meningkatnya kriminalisasi. Orang yang terdesak kebutuhan bisa tergoda melakukan tindakan melanggar hukum. Terhambatnya pembangunan. Jika kesempatan hanya diberikan kepada segelintir orang, maka potensi besar dari kelompok lain terbuang sia-sia.
hilangnya kepercayaan masyarakat. Ketika hukum dan kebijakan dianggap tidak adil, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada negara dan pemimpinnya. Upaya mengatasi ketidakadilan. 1. Pemerataan pendidikan. Memastikan setiap anak tanpa melihat latar belakangnya bisa bersekolah dan belajar dengan layak. 2. Pemerataan ekonomi. Membuka lapangan kerja, memberikan subsidi, dan mendukung usaha kecil agar masyarakat miskin bisa bangkit. 3. Penegakan hukum yang adil. Tidak pandang bulu dalam menghukum pelanggar hukum, baik kaya maupun miskin. 4. Kesempatan yang sama. Membuka akses kerja, politik, dan pelayanan publik tanpa diskriminasi. Kesimpulan, ketidakadilan bukan sekedar istilah dalam buku pelajaran, tetapi kenyataan hidup yang dialami banyak orang. Ia melukai hati, merampas hak, dan mematikan harapan. Oleh karena itu, melawan ketidakadilan berarti menjaga nilai kemanusiaan. Setiap orang berhak hidup layak, dihormati, dan diperlakukan sama di hadapan hukum maupun sesamanya. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, dibuatlah kesadaran bersama, pemerintah yang jujur, hukum yang tegas, dan masyarakat yang mau saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang tidak meratanya pembangunan. Tidak meratanya pembangunan adalah suatu masalah yang sering diabaikan oleh pemerintah dan sering terjadi di daerah-daerah terkecil. Berikut adalah penyampaian lebih lanjut tentang tidak meratanya pembangunan. Tidak meratanya pembangunan adalah kondisi yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, khususnya daerah-daerah terkecil yang ada di Indonesia. Pembangunan merupakan proses yang kompleks serta melibatkan perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Berikut adalah foto-foto yang menggambarkan ketidakmerataan pembangunan yang ada di Indonesia. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkannya seperti sumber daya manusia yang rendah, sumber daya modal atau investasi, teknologi yang masih rendah, serta perkembangan penduduk. Apa solusi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah? Antara lain adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib ikut serta dalam mengkoordinasikan, merancangkan, melaksanakan, serta mengawasi pembangunan agar tidak terjadinya suatu konflik. Yang kedua, menegakkan dan meningkatkan pengawasan dan menegaskan hukum terhadap pembangunan untuk mencegah seperti korupsi, kolusi, serta nepotisme. Menerima kritik serta pendapat masyarakat dan mendorong mereka agar ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan, rancangan sampai dengan proses pembangunan. Karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan lebih cepat terbentuk suatu bangunan yang diinginkan oleh suatu daerah tertentu. Informasi lebih tentang ketidakmerataan pembangunannya ada di link video tersebut ya. Presentasi berakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.